Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ada kabar gembira khususnya untuk Bapak Ibu dosen yang ada di seluruh Indonesia, yaitu adanya rencana anggaran Kemendikbudristek ya atau Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi itu akan menaikkan gaji dosen seluruh Indonesia. Nah, ini tentunya menjadi kabar gembira karena beberapa sumber media, baik itu media online, baik itu YouTube maupun media cetak, itu sudah mengabarkan hal tersebut di mana DPR RI itu menyetujui rencana anggaran Kemendikti Saintek yaitu sebesar 57 triliun yang dikhususkan nanti untuk gaji dosen, di mana juga ada salah satunya indikasi akan dikeluarkannya tentang tunjangan kinerja yang selama ini menjadi perjuangan teman-teman dosen. Nah, seperti apa informasinya? Jadi, dikutip dari berbagai macam sumber online, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi itu mengungkapkan jika Komisi 10 DPR RI yang selama ini menaungi di bidang pendidikan ya, salah satunya menaungi di bidang pendidikan, itu telah menyepakati rencana anggaran sementara. Nah, anggaran sementara ini berarti besar kemungkinan juga akan bertambah atau mungkin juga akan berkurang, tapi tentunya harapannya adalah akan lebih bertambah gitu. Jadi tidak lagi 57 triliun tersebutnya. Hal ini tentunya telah disampaikan ya secara langsung oleh Menteri Dikti Saintek ya dalam pernyataan Satrio Sumantri Bojonegoro itu usai menghadiri rapat bersama Komisi 10 DPR RI. Nah, jadi anggaran senilai 57 triliun itu di Kemendikti Saintek itu akan lebih diutamakan atau akan dialokasikan untuk kenaikan gaji dosen ya di seluruh Indonesia. Nah, namun Menteri Pendidikan kita saat ini juga mengaku bahwa jika belum ada pembahasan secara terperinci dengan DPR RI mengenai alokasi anggaran senilai puluhan triliun rupiah itu dan mekanismenya seperti apa gitu. Jadi kita tunggu saja Bapak Ibu kira-kira mekanisme yang akan disalurkan itu seperti apa. Nah, kan kita juga tidak tahu bahwa apakah gaji dosen itu secara kemudian ucuk-ucuk melalui mekanisme apa, kan kita belum tahu ya apakah sertifikasi dosennya akan dinaikkan atau kemudian semua dosen akan mendapatkan tukin, kita belum tahu. Di sisi yang lain, Ketua Komisi 10 DPR RI itu, yaitu Hetifah Saifuddin, menyampaikan hal yang senada terkait dengan Kemendikbud Saintek ini. Nah, di mana juga ternyata sebenarnya anggaran untuk kenaikan untuk gaji dosen itu dan juga ada pecahan-pecahan yang lain untuk gaji guru dan di bagian Kementerian Kebudayaan, tapi tidak terlepas dari yang 57 triliun tersebut. Nah, beliau mengaku bahwa belum ada pembahasan secara terperinci terkait alokasi anggaran terkait program kerja dari Kemendik Saintek. Nah, menurutnya ada pihak yang akan melakukan rapat pembahasan dengan Kemendik Saintek ya. Kemudian juga ada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah karena di situ juga ada guru-guru yang juga harus mendapatkan gaji yang layak, kenaikan tunjangan yang layak ya. Dan juga ada Kementerian Kebudayaan yang juga harus juga mendapatkan apresiasi terkait dengan kenaikan gaji ya gitu. Mungkin dalam waktu dekat ini kementerian itu akan melakukan rapat dengan DPR RI kembali ya, rapat awal mungkin di awal-awal Desember ini, di mana ketua umum ya di Komisi 10 DPR RI itu menuturkan pihaknya meminta agar Kemendik Saintek itu untuk dapat fokus menggunakan anggaran tersebut dalam program kerja yang lebih diutamakan untuk kemajuan perguruan tinggi, baik itu swasta maupun perguruan tinggi negeri. Nah, jadi kalau Kemendikti Saintek itu yang utama ya mungkin mendukung kepada perguruan tinggi, misalnya perguruan tinggi swasta ya. Nah, kemudian masalah-masalah juga yang selama ini terkait dengan kesejahteraan dosen-dosen. Nah, juga tentunya sekarang juga kita ada riset dan sains, di mana kalau di video saya sebelumnya itu
ada nanti pergeseran universitas itu kepada ekosistem penelitian, di mana ini tentunya ada mungkin ya dorongan kepada universitas-universitas itu untuk lebih fokus kepada riset gitu. Nah, jadi tidak hanya yang kita dorong supaya mungkin selama ini Bapak Ibu pernah mendengar yang BRIN ya, yang selama ini mereka fokusnya kepada riset. Nah, sedangkan di BRIN itu ya bisa dikatakan mereka mendapatkan bayaran yang cukup besar ya, padahal mereka hanya cuma melakukan eksperimen, itu yang banyak berita yang beredar. Nah, sedangkan dosen-dosen itu dengan gaji yang bahkan di bawah dari standar, mereka harus melakukan pengajaran, juga melakukan penelitian, juga melakukan pengabdian kepada masyarakat. Nah, untuk kenaikan gaji dosen, ini kementerian ini akan membuat skenario bahwasanya kalau gaji dosen ASN akan dinaikkan dan swasta juga akan dinaikkan gitu ya. Jadi biar nanti kalau misalnya dosen ASN itu mendapatkan kenaikan, sedangkan dosen swasta itu tidak akan mendapatkan kenaikan, itu akan menimbulkan permasalahan baru. Ya, oleh karena itu, dengan bantuan dari Komisi 10 ini yang telah memperjuangkan anggaran yang dibutuhkan untuk kenaikan gaji dosen, baik ASN maupun gaji dosen non-ASN. Nah, kalau kita sebenarnya melihat bahwa rencana pagu anggaran Kemendikbudristek di tahun 2025 yang berhubungan dengan gaji ini, itu sebenarnya ada kurang lebih 93,6 triliun yang kemudian dibagi menjadi 3 kementerian. Ya, jadi kalau dari 93 triliun itu ya sekitar mungkin ya 30 triliunnya itu di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian yang 50 triliunnya itu adalah di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, dan yang 2 triliunnya itu di Kementerian Kebudayaan. Itu yang baru dikatakan oleh Komisi 10, Ketua Komisi 10. Nah, kemudian Komisi Ketua 10 itu juga menambahkan bahwa ketiga kementerian ini juga mengajukan tambahan anggaran untuk program prioritas. Nah, oleh karena itu, yang tadinya Kemendikti-Saintek itu mendapatkan 50, mungkin karena ada tambahan anggaran yang lebih diprioritaskan, artinya kemudian berubah menjadi 57 triliun tersebut. Ia mengatakan bahwa ada pendukung pengajuan yang mendasar. Misalnya, sekarang ada lagi wajib belajar 13 tahun, maka otomatis 1 tahun ke bawah itu misalnya TK dan PAUD kan juga perlu memberikan dukungan, baik itu sarana dan prasarana, kemudian gurunya, kemudian mungkin juga pengembangan kurikulumnya dan pelatihan-pelatihan maupun sosialisasinya. Ini dan pasti juga dibutuhkan anggaran tersendiri gitu. Nah, anggaran Kemendikti-Saintek itu mengatakan bahwa Ketua Komisi 10 itu mengatakan bahwa Kemendikti-Saintek itu rencana mendukung perguruan tinggi negeri dan swasta, kemudian dosen, riset, dan sains. Nah, salah satu yang akan diajukan juga itu terkait dengan tunjangan kinerja dosen di bawah naungan Kemendikbud. Nah, ini sudah pernah saya sampaikan bahwa dosen-dosen yang di bawah naungan Kemendikbud itu selama ini, ya mungkin mulai tahun 2020 itu atau 2022 itu belum pernah mendapatkan tunjangan kinerja. Tetapi Bapak Ibu, hal yang semacam ini itu mungkin kalau Bapak Ibu tahu atau pernah mendengar itu di kementerian yang lain sudah mendapatkan tukin, tetapi di kementerian yang lain itu berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari beberapa dosen ya, yang banyak dosen itu, mereka mendapatkan tukin tetapi mereka tidak mendapatkan sertifikasi dosen. Yang nyatanya mereka sudah tersertifikasi dan bahkan mereka juga harus melaporkan atau ada kewajiban untuk melaporkan hasil kinerjanya mereka itu di EKD ya, di LKD-nya masing-masing. Nah, jadi di sisi yang lain, di kementerian yang lain itu mendapatkan tukin tapi tidak mendapatkan sertifikasi dosen. Di kementerian yang satu mendapatkan sertifikasi dosen tapi tidak mendapatkan tukin. Nah, itu yang menjadi perhatian. Tetapi kita harus bisa memberikan apresiasi yang besar bahwa ke depannya itu tentunya dosen-dosen di bawah naungan Kemendikbud itu tentunya ingin mendapatkan kedua-duanya ya. Jadi tukin ya dapat, kemudian serdos ya dapat. Karena perjuangan ini sebenarnya sudah lama gitu ya. Protesnya pun juga sudah lama. Sedangkan kalau kejaksaan
ketika mereka satu kali protes itu langsung naik tuh gajinya. Nah, sedangkan guru dan dosen bertahun-tahun protes itu tidak pernah dinaikkan gajinya. Padahal yang mencerdaskan anak-anak bangsa itu adalah guru dan dosen, ya gitu. Kemudian Mendikti Saintek itu mengatakan bahwa rencana anggaran sementara yang disepakati dengan Komisi 10 DPR RI itu adalah 57 triliun. Nah, sebelumnya ada rapat kerja ini dengan Komisi 10, yaitu mengatakan bahwa pihak yang memperjuangkan kenaikan gaji bagi dosen ASN maupun swasta dan meminta adanya dukungan dari Komisi 10 yang merupakan komisi yang secara khusus menaungi bidang pendidikan ini. Nah, berbicara tentang kenaikan gaji dosen, kementerian juga itu membuat skenario bahwasanya nanti gaji dosen ASN itu akan juga dinaikkan, dan juga gaji dosen swasta juga tetap akan dinaikkan. Hanya saja mekanismenya seperti apa itu perlu dibicarakan lebih lanjut. Apakah melalui mekanisme tukin itu didapatkan oleh semua dosen? Apakah kemudian gaji atau tunjangan sertifikasi dosennya yang akan dinaikkan? Nah, itu yang perlu diperhatikan juga biar tidak terjadi kecemburuan sosial ya. Bahwasanya kalau misalnya melalui mekanisme sertifikasi dosen, masih banyak teman-teman dosen kita itu yang sampai detik ini tuh belum tersertifikasi, belum lulus. Jadi kalau misalnya melalui mekanisme pemberian sertifikasi dosen sepertinya agak riskan ya, karena masih banyak teman-teman kita yang belum mendapatkan sertifikasi dosen. Khawatirnya kalau misalnya proses kenaikan gaji dosen itu melalui sertifikasi dosen, ya teman-teman dosen kita itu harus lulus dulu gitu. Nah, itu yang harus juga menjadi pertimbangan tersendiri buat kementerian. Oke, sampai di sini dulu Bapak Ibu informasinya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita ketemu pada video-video berikutnya. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.